Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka dengan Adik. Pada materi kali ini saya akan membahas apa itu basic configuration. Materi yang akan dibahas ada konfigurasi hostname, konfigurasi IP address, check about CLI, IP service, router OS, login management. Konfigurasi hostname. Pengertian identity. Identity atau hostname adalah nama unik yang diberikan kepada perangkat router mikrotik secara default. Setiap perangkat baru akan memiliki nama mikrotik. Mengubah nama ini sangat penting untuk membedakan satu perangkat dengan perangkat yang lainnya dalam sebuah jaringan yang luas. Fungsi dan manfaatnya. Pertama ada identifikasi perangkat, memudahkan admin jaringan mengenali router yang sedang diakses, terutama jika mengelola banyak perangkat sekaligus. Kedua, keamanan dan monitoring. Membantu dalam pembacaan log aktivitas dan pemantauan jaringan agar tidak terjadi kesalahan konfigurasi pada router yang salah. Ketiga ada personalisasi, memberikan identitas spesifik berdasarkan lokasi atau fungsi seperti router lantai 1 atau gateway utama. Kemudian saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengubah identity di aplikasi Winbox. Pertama, itu ada cara mengubah identity itu ada dua cara. Pertama itu ada GUI dan kedua itu ada CLI. Pertama saya akan mencoba lewat GUI dulu. Pertama pergi ke sistem, terus ke identity, terus ini defaultnya itu mikrotik, kita ganti aja ke nama saya Rafka. Oke, nah sini berubah identitinya jadi Rafka. Lalu kalau mau lewat Celi, kita masuk dulu ke terminal. Caranya itu kita ke sistem, identity, komennya set name sama dengan misalnya rb tit rafka. Kita akan coba cek. Oh ini di atas ini udah ada berubah ya jadi rb strip rafka. Atau di sini juga bisa cek pakai komen print rb strip rafka. Kemudian ada IP address. Konfigurasi IP address adalah proses memberikan alamat identitas numerik pada setiap antarmuka di router mikrotik. Alamat ini berfungsi agar router dapat mengenali perangkat lain dan berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Tujuan mengkonfigurasi membuat pertama membangun jalur komunikasi tanpa IP address, data tidak tahu harus dikirim kemana. Kedua, menentukan gateway, mengatur jalur keluar masuknya lalu lintas data antar jaringan yang berbeda. Tiga, segmentasi jaringan, membagi jaringan menjadi kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kebutuhan. Lalu saya akan coba mempraktikkan bagaimana cara menambahkan IP address di aplikasi Winbox. Ada dua cara untuk menambahkan IP address. Pertama ada cara GUI dan cara CLI. Kita akan coba cara GUI. Pertama ke IP, terus ke addresses. Untuk menambahkan baru, kita pencet new. Terus kita masukin bebas IP-nya berapa aja. 192, 168, 2071, slash, jumpa prefixnya 24. Interface di Ether 2. Terus apply. Oke. Nah, ini udah muncul ya. 192, 168, 20. Nah, dan untuk mau enable disable juga di sini gampang, tinggal dipencet nih di disable. Nah ini udah disable, tanda itu ada X di sini. Kalau ini apa tinggal diklik lagi. Kalau mau di remove juga gampang, tinggal dipencet di sini. Kemudian saya akan coba lewat menambahkan IP lewat CLI.
kemudian itu IP address, IP address ter address sama dengan ini bebas, kalian mau berapa, saya main aja ke tadi 192.168.120.1 terus spasi interface dengan ether, coba di ether 2, terus kita enter. Kita kan coba cek apakah ada apa enggak. Nah ini udah muncul ya, 192.168.20.1.124. Kita coba remove IP address yang ini. Caranya itu remove number with jangan remove dulu, berarti kita coba enable dan disable. Cara disable ini itu disable spasi number itu ini yang pojok sebelah kiri, kita lihat kita mau nonaktifin yang paling bawah, yang berarti nomornya dia nomor 1 terus enter. Kita coba lihat print, nah dia sekarang jadi X. Terus kalau mau enablein lagi berarti komennya enable number 1, terus kita cek ke print, nah sekarang udah ada. Terus kita akan coba setting misalnya IP address ini salah, harusnya 30 tapi ini 20. Caranya itu set terus numbernya 1 address sama dengan 192.1.168. Jadi mau dibenerin harusnya 30.1/24, terus enter. Kita coba lihat print. Nah sekarang jadinya berubah, jadi yang tadinya 20 jadi 30. Nah untuk hapusnya itu komennya remove number 1, kita print. Nah udah nggak ada. Kemudian ada trik about CLI. Tombol tab pertama itu ada tombol tab melengkapi perintah secara otomatis. Tekan 2 kali untuk melihat semua pilihan perintah. Kemudian ada tanda tanya, menampilkan panduan atau daftar perintah yang tersedia di posisi tersebut. Kemudian ada singkatan, perintah bisa disingkat, contoh /IP add pr untuk /IP address print. Kemudian ada navigasi cepat, kembali ke menu utama, terus titik-titik naik 1 tingkat ke menu di atasnya. Nah, kemudian saya akan coba beberapa trik-trik yang ada di CLI. Trik yang pertama itu misal saya mau pindah ke menu sebelumnya, ini kan saya ada di IP address, saya mau ke balik berarti komennya itu titik-titik enter. Saya jadi udah di IP, terus kamu balik lagi IP, nah jadi ini balik lagi. Misal kamu langsung juga bisa, saya di IP address lagi, kamu langsung ke menu utama, langsung balik pencet slash enter. Terus ada lagi itu yang tab, misalnya saya mau nulis interface, itu cukup tulis in terus tab, nah itu otomatis langsung ketulis. Misalnya IP address, terus IP address dengan tab udah muncul. Kemudian
Kemudian ada IP services. IP services adalah sekumpulan layanan atau pintu masuk yang digunakan untuk mengakses dan mengelola router MikroTik. Setiap layanan memiliki protokol, nomor, dan nomor port yang berbeda-beda. Daftar layanan utama. Untuk Winbox, portnya 8291, HTTP portnya 80, SSH portnya 22, Telnet portnya 23, FTP portnya 21, dan API portnya 8728. Fungsi pengaturan IP service. Pertama ada keamanan, memastikan layanan yang tidak digunakan untuk mencegah serangan hacker. Kedua, ganti port, mengubah nomor port standar agar tidak mudah ditebak oleh pihak luar. Ketiga, ada penyaring IP, membatasi akses agar router hanya bisa diremote dari alamat IP tertentu saja. Kemudian saya akan coba IP services. Caranya itu di IP terus services. Akan coba matikan selain disable semuanya selain Winbox dan SSH. Karena itu dipencet kotak-kotaknya. Terus disable. Nah, kalau gini berarti dia ada terdisable. Kita coba ubah portnya SSH dari 22 menjadi 9022. Untuk available form ini maksudnya itu IP mana saja, IP apa yang bisa diakses, yang hanya bisa diakses gitu. Misalnya IP yang bisa diakses itu cuma IP 192.168.10.1. Atau enggak kalau bisa juga, kalau mau bisa diakses oleh semuanya itu bisa pakai 0000+0. Terus pakai Winbox ini kita akan ubah jadi 3000. Ininya juga sama. Tapi karena saya pakainya MAC address, jadi saya nggak bisa praktekinnya. Jadi kita ubah aja lagi dah. Kemudian terakhir ada router OS login management. Satu definisi, router OS login management adalah sistem pengaturan hak akses untuk menentukan siapa saja yang boleh masuk ke dalam router dan apa saja yang boleh mereka lakukan. Komponen utama dalam pengaturannya terdapat dua bagian penting. Yang pertama ada user. User adalah daftar nama orang dan kata sandi yang terdaftar. Kedua ada grup, tingkatan hak akses atau peran pengguna. 3. Tingkatan hak akses. Secara standar, MikroTik membagi pengguna ke dalam 3 kelompok. Pertama, full. Full itu bisa hak akses total, bisa mengubah semua pengaturan termasuk menghapus user lain. Yang kedua, write. Write bisa mengubah pengaturan router, tetapi tidak bisa menambahkan atau menghapus user. Yang ketiga ada read. Read hanya bisa melihat konfigurasi, tidak bisa mengubah apapun. Kemudian saya akan coba ke user login management. Pertama ke sistem, terus ke user. Nah, di sini ada user defaultnya itu admin. Saya akan coba tambahkan usernya lagi. Caranya itu di sini klik new, terus namanya kita ganti misal Rafka. Grupnya full, password 123 123. Apply. Oke. Kita akan coba loginin pakai user yang Rafka ini. Caranya klik yang kanan atas ini. Nah, yang di login sini kita ganti yang namanya tadi Rafka. Portnya 123. Terus connect.
Nah, berhasil ya. Nah, baik. Sekarang itu ada dua user, ada admin dan ada Rafka. Tekan yang hapus saja nih yang admin. Kita balik lagi ke sistem user yang admin ini kita hapus saja. Nah, itu ini bisa dihapus, bisa disable, bisa di-enable juga. Bisa kalau mau disable, bisa disable. Kalau mau di remove juga bisa. Ini kita remove aja. Kita pakai yang Rafka. Terus kemudian untuk grup itu yang ini nih. Ada full, read, dan write. Kita akan coba bikin baru lagi. Sama ini user 1 dia bisa read, terus apply. Ya, sepertinya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Apply. Oke. Terus kita bikin satu lagi yang write. Sepertinya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Apply. Kita akan coba login ke kedua-duanya. Lagi ke kanan atas. Nah, ini user 1, passwordnya 1, 2, 3, 4. Coba connect. Nah, ini masuknya ke user 1. Dan coba masuk ke user yang kedua. Ini user 2, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Connect. Nah, ini kan di user 1. Di user 1 dia hanya bisa read. Yang artinya dia hanya bisa read, hanya bisa melihat konfigurasi, tidak bisa mengubah apapun. Coba di user yang user 1. Satu dia bisa melihat. Coba di maksudnya dia nggak bisa ya, dia nggak bisa nambah-nambahin apapun. Dia cuma bisa ngelihat. Terus yang kedua itu user 2 write. Di sini write itu bisa mengubah pengaturan router, tapi tidak bisa menambah atau menghapus user. Kita coba di user yang kedua. Kita coba, ini dia nggak bisa hapus ya, hapus ataupun enable, disable siapapun, tapi dia masih bisa nambahin IP address. Tuh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.